Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa dan santuy debar sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang kita kembali ke kasus Vina ya. Kita lihat juga ini ya, kita tonton deh. Kejanggalan, kekonyolan ini makin nampak sekarang ini. Gimana nggak konyol nih ya? Yang pertama nih, berita yang pertama nih. Kecewa 2 DPO pembunuhan dihapus polisi, nggak bisa, ini Bapak Presiden harus turun ini. Aduh, iya DPO hilang ya, nama DPO ya. Dihapus gitu katanya polisi, kalau nggak salah asal sebut gitu. Aduh, konyol banget sih. Kita baca dulu ya, kita baca dulu. Tim kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti kecewa berat setelah polisi mengumumkan menghapus 2 nama tersangka DPO pembunuhan menjadi hanya Peggy alias Peron. Jadi sebetulnya ada 3 ya. Sebelumnya di dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki, polisi mengumumkan ada 3 tersangka DPO, yakni Peggy alias Peron, Andi, dan Dani. Tiba-tiba pada konferensi pers yang diselenggarakan Polda Jawa Barat Minggu 26 Mei 2024, polisi menghapus 2 nama, yakni Andi dan Dani. Hal ini berarti tersangka pembunuhan Vina ada 9 orang termasuk Peggy alias Peron. Itu pun Peggy-nya benar Peggy yang itu atau gimana? Diwakili oleh Putri Maya Rumanti, tim kuasa hukum keluarga Vina telah berupaya untuk bertanya ke Polda Jabar mengenai penghapusan 2 DPO ini. Ia pun mempertanyakan pihak yang harus bertanggung jawab atas dihilangkannya 2 nama DPO itu. Ini yang harus tanggung jawab siapa? Berarti Pak Jokowi harus turun ini. Ini lebih konyol lagi buat gue kalau ini sampai ke Jokowi ya. Jokowi kok ngurusi ini ya, lucu juga ya. Nah, Bapak Presiden harus turun ini, nggak bisa ini perkara dihilangkan begitu saja, kami nggak mau, kata dia menambahkan. Iya, ya nggak mau ya Bu Maya ya. Nah, dan ini kekonyolan ini bertambah kayak dengan adanya berita ini yang kemarin ini ternyata buktinya Peggy itu ditangkap, itu ini buktinya nih. Yang tertulis Hop, lagunya masih ada guys. Jangan ya dihilangin lagunya ya. Barang bukti kasus pembunuhan Vina berupa raport dan ijazah. Ya Allah, mengapa kau ciptakan orang-orang konyol seperti ini? Nah kan benar. Barang buktinya raport dan ijazah guys. Lah tuh. Barang bukti pembunuhan loh ini ya. Barang bukti pembunuhan, raport, ijazah, aduh, ya. Jadi dari 2 berita ini ya kelihatan banget gitu ya, makin janggal, makin konyol. Nama DPO bisa hilang, yang 2 dihapus gitu. Terus buktinya ijazah anjir. Ijazah sama raport, sementara yang perlu membuktikan ijazah malah nggak ada gitu, nggak pernah lihat ijazahnya sampai sekarang.
Ya kan, kasus ijazah Jokowi mana? Siapa yang pernah lihat ijazah Jokowi? Ijazah Jokowi kita nggak pernah lihat, ijazahnya Peggy ada. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Hidup di negara mana sih kita nih ya? Hukumnya kita ini gimana sih? Bisa begitu ya? Iya, gue mikirnya kok bisa ya Rob ya? Yang pertama, masalah penghapusan 2 nama DPO itu juga janggal dan konyol sih menurut gue, janggal dan konyol itu. Itu gimana ceritanya? Kok bisa? Kok bisa Bapak? Udahlah, nggak usah lama-lama, langsung kita cek Instagram deh apa komentar netizen. Let's go guys. Oke guys, kita udah di Instagram ini ya, di TV One News ya. Udah kita baca tadi tentang 2 nama DPO yang hilang ya. Pak Jokowi turun tangan. Aduh. Polda Jabar, Polda Cirebon, Polres Cirebon sedang mengadakan dagelan. Iya. Iyalah, kocak aja, konyol. Akal-akalan polisi untuk melindungi pelaku yang anak jenderal bongkar. Iya, anak jenderal emang. Iya kah? Oh, kalau kayak gini mudah bagi presiden kalau turun tangan. Sudah teruji di Pilpres. Oh. Aduh, kopi gue enak banget anjir. Bapak Presiden yang memilih jadi presiden rakyat. Yuk Bapak Presiden, bantu rakyatmu yang miskin dibikin tumbal sama polisi. Ayolah. Gak bisa guys, Pak Presiden juga diamankan sama Pak Polisi ya. Prabowo, Gibran, Jokowi turun gunung Pak. Ayo. Jokowi tolong bantu dulu. Kasihan Gusti kalau begini, kalau kayak gini ya. Kasihan ya Pak ya. Aduh, Jokowi, Prabowo, Listio Sigit, Divisi Humas Polri, Tito Karnavian, tegakkan keadilan. Setelah di akhir zaman ini udah jangan berharap keadilan itu ada sayang. Di akhir zaman begini ya Allah. Tolong, Pak Presiden Jokowi tolong. Nah, di Jokowi di tag, Prabowo di tag, Gibran di tag, Kapolda Metro Jaya di tag. Iya. Bapak-bapak yang terhormat di tag semua. Pak Jokowi di tag, Pak Prabowo bantu kasus almarhumah Vina Pak supaya Vina segera dapat keadilan. Wah, tenang aja, kalau udah keadilan Allah itu tenang aja. Kita kadang-kadang menuntut keadilan di dunia, lupa sama keadilan di akhirat. Nah, ayo dong Pak Jokowi, Prabowo, Gibran turun gunung, turun tangan dong, kasihan rakyat Bapak, tegakkan keadilan untuk kaum yang tak berada, jangan yang berkuasa dikasih jalan. Ini ngetek semua di sini nih. Prabowo, Gibran ini. Berarti 2 DPO-nya bukan anak orang sembarangan ini. Iyalah. Andi sama siapa tadi itu ya. 271 triliun pun redum. Iya harus turun tangan untuk kebenaran. Jangan anak pangkat berulah tapi ditutup-tutupkan. Nah tuh Pak. Jokowi up. Serahkan semua pada 02. Iya, Polda Jabar. Kemarin netizen ikutan musim mikirin pembunuhan Amalia dan ibunya Subang. Sekarang kasus Vina Cirebon, belum lagi kasus Noven Bogor. Ciatuh lah, gitu ya. Harusnya Pak Siki selaku Kapolri yang bertanggung jawab untuk anak buahnya, mestinya. Lah Presiden ruwet amat, makanya begitu. Itu juga kasihan salah tangkap, itu kasihan emaknya, woi Peggy palsu itu. Aduh. Sekarang kita ke postingan yang satunya ya guys ya, yang buktinya itu raport dan ijazah itu. Nih, buktinya ternyata raport dan ijazah. Anjir, raport dan ijazah anjir bukti. Lebih percaya polisi tidur? Iya dah, itu jelas dah tuh. Kemarin banyak banget ya. Diketawain. Ampun Gusti. Ya ampun Gusti, udah bingung. Sekelas penyidik kok gitu amat sih sama kuli bangunan yang sudah jelas gak paham sama sekali. Itulah. Polisi terbalik. Naon barbuk ijazah. Naon. Taranan.
tarana naon, gitu ya. Polisi membuktikan ada upaya merubah identitas PS menjadi Robi. Makanya di situ ada komentar tersebut dari rumah Peggy biar terbukti bahwa yang ditangkap tersebut adalah PS dan bukan Robi. Think smart, ya. Tapi kan ini pembunuhan, sayang. Ini pembunuhan. Bukti-bukti lainnya mana? Bukti-bukti lainnya mana, gitu. Masa buktinya cuma itu, gitu. Think smart, iya. Kita lihat nih jawaban orang-orang. Tapi ijazahnya kayak baru di print, maaf kalau salah lihat. Yang jadi pertanyaan, merubah identitas yang dimaksud itu sangat seperti apa? Apa merubah identitas secara resmi melalui Disduk Capil dengan proses sidang ganti nama di pengadilan? Kalau iya demikian, semua proses tersebut perubahan identitasnya pemerintah mempunyai arsipnya. Dokumen dari mulai foto kakak, silsilah keluarga dari kakak pun tercatat terlihat di kakak dan akta lahir. Ya. Diajarkan loh. Kalau perubahan identitasnya demikian tidak sulit untuk melacak seharusnya. Iya. Ini mah bukti merubah nama, bukan bukti pas pembunuhan Vina. Kalau bukti pembunuhannya bisa sekali dipikir yang smart apa aja, itemnya biasanya apa aja. Nah itu kan nggak ditunjukin. Tapi khair insyaallah ya. Lah ya betul, makin tujuannya agar tidak ada lagi tuduhan salah tangkap bahwa yang ditangkap tersebut adalah benar PS bukan Robi. Makanya ijazah dan dokumen lain disita dari rumah PS di Cirebon. Ini kasusnya pemerkosaan dan pembunuhan, bukan pemalsuan dokumen. Think smart. Isi lo memang kerjanya lagi kurang benar, makanya disorot masyarakat. Nah, iyalah, ayolah think smart. Tapi kuliah di postingan sebelah, Robi itu adik Peggy katanya. Dan pada waktu kejadian Peggy dan RS sudah di Bandung kerja. Ada video 2 orang kawan PS bilang mereka sudah di Bandung. Iya, kemarin udah kita angkat itu. Tanggal segitu mereka ada di Bandung, tapi mudah-mudahan Bapak itu aman ya. Gue nih pernah ngalami kasus Kiai Fahim ya, yang dituduh cabul. Itu gue harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan saksi kunci yang alhamdulillah terbukti di pengadilan tidak ada pencabulan. Ya, tapi ya intimidasi itu ada. Intimidasi dari oknum-oknum itu ada. Ada intimidasi itu. Jadi ya buat yang bersuara benar itu siap-siap diintimidasi aja. Gue ngalamin intimidasi ini gue ngalamin. Ya sudah dibuktikan saja di pengadilan, kan lihat apa alibi PS bisa dibuktikan di depan pengadilan. Cuma karena ngaku-ngaku nama Robi pas jadi kulit tuh, aduh. Ini komentar netizen ya. Kalau di pengadilan ya, gue ngalamin tuh, alhamdulillah ya, gue ngalamin. Tidak terbukti melakukan pencabulan, tapi pengadilan masih menghukum dengan hukuman pencabulan. Itu ada. Ya, tidak terbukti loh pencabulannya. Yang disebut korban itu, semuanya hasil visum menyatakan negatif. Nggak ada pencabulan, nggak ada kekerasan seksual di dalam hasil visum. Tapi tetap kena hukum. Jadi pengadilan pun kita rada-rada gimana gitu. Jadi ini buat gue sih dagelan konyol ya. Makin kelihatan gak sih? Iya, dan kalaupun buktinya ijazah, nah ijazahnya Peggy kita lihat, ijazah Jokowi yang diperlukan sampai sekarang nggak pernah kita lihat. Nah gitu aja. Think smart. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think smart guys, think smart.